Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, class? Welcome in our social class. To find more, please check this out. Nah, anak-anak, kita belajar terkait dengan redistribusi pendapatan ya. Redistribusi pendapatan itu dapat kamu pahami sebagai usaha mendistribusikan ya kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya biasanya dilakukan dengan melakukan pungutan pajak. Nah, redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat ya. Nah, redistribusi ini sendiri bisa dibagi menjadi dua, yakni ada redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal ya. Nah, ini dia jenis-jenis redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan ya itu dapat kamu pahami sebagai usaha tadi ya, mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, ada dua. Pertama yang vertikal. Nah, ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu ya, dari segi finansial ya. Jadi redistribusi vertikal ini dilakukan pemerintah atau pribadi ya. Nah, itu contohnya pungutan pajak kepada masyarakat untuk pembangunan ya, bisa infrastruktur, sarana dan prasarana dan sebagainya. Terus ada penggalangan dana untuk korban bencana alam melalui lembaga kemanusiaan. Terus ada yang horizontal ya. Secara horizontal ini merupakan transfer uang antar kelompok ya, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Nah, jadi redistribusi horizontal ini bersifat siklus kehidupan ya. Misalnya itu ada contoh gambar di samping, pemberian uang pada saat tertentu, misalnya pembagian uang lebaran ya, kayak angpau gitu kan, dan sejenisnya lah ya. Kok dapat salam tempel biasanya gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan redistribusi horizontal anak-anak sekalian. Nah, ini ada alurnya ya, alur redistribusi tadi pendapatan ya. Jadi kamu membeli barang di minimarket ya, terus kena pajak ya, pajak dari barang tersebut masuk ke pemerintah ya. Nah, disalurkan dalam bentuk subsidi ya untuk bahan bakar atau harga tiket kendaraan umum. Nah, ini satu contoh, bisa aja juga jadi contoh yang lainnya ya. Ketika kamu makan di restoran atau kamu belanja juga ada PPN di situ 10%. Nah, itu kan pajak ya. Atau orang tuamu beli barang ya dari luar negeri atau potongan gaji setiap bulannya juga itu kan jadi pajak masuk ke pemerintah, dan pemerintah itu menyalurkannya lewat pembangunan ya, subsidi kan banyak ya, bukan hanya BBM, bisa pendidikan, bisa bantuan-bantuan kayak selama COVID ini ya, kayak ada bansos ya, BLT, bantuan langsung tunai, terus ada pemberian kredit usaha rakyat ya, dan sebagainya yang diberikan pemerintah dari pungutan pajak tadi anak-anak. Nah, ini yang disebut dengan alur redistribusi pendapatan. Oke. Nah, ini dia sedikit contohnya ya, program-program pemerintah di ekonomi tadi ya, dari hasil pungutan pajak dan redistribusi pendapatan ya, pemberian jaminan kesehatan ya, kebutuhan primer ya. Nah, beberapa jenis kartu dan lembaga yang disediakan pemerintah untuk memberikan jaminan askes kebutuhan primer seperti kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, ya, BPJS Kesehatan ya. Meskipun kamu membayar, tapi ada orang yang ini mendapat askes dan gratis dari pemerintah ya, dalam artian dia disubsidi. Nah, jadi seperti itu. Terus ada lagi namanya nih, pemberian kredit lunak ya, kayak dari bank-bank biasanya, dari bank-bank pemerintah, salah satu BUMN ya. Adanya KUR atau kredit usaha rakyat, bertujuan untuk memberikan pinjaman modal ya kepada usaha kecil supaya bisa berkembang tanpa terbebani bunga yang tinggi. Ini biasanya diberikan kepada UMKM ya. Nah, biasanya kayak dari Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri itu sering. Biasanya yang lebih sering itu BRI ya, Bank Rakyat Indonesia itu sering memberikan kredit usaha rakyat ini dalam bentuk modal. Bisa untuk dia mengembangkan modal usahanya, atau dia bisa pakai uang itu untuk dia berkebun, dia bertani dan sebagainya ya, anak-anak sekalian. Terus ada pengembangan industri kecil ya, atau singkatannya kalau program pemerintah itu sekarang PNPM ya kan, PNPM mandiri pedesaan, bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendapatan ya, penanggulangan
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Nah, kita ketahui banyak saudara-saudara kita rakyat Indonesia ini yang di desa-desa yang juga terkadang masih tertinggal ya. Bahkan kalau kamu di daerah tertinggal, terdepan dan terluar ya perbatasan itu, nah ini programnya gitu ya. Jadi mereka diberikan sebuah pengembangan industri agar mereka bisa memanfaatkan kearifan lokal yang ada sehingga bisa menghasilkan income ya, pendapatan untuk mereka, untuk penghidupan mereka. Kalau kamu ingat di pelajaran yang lalu ya, itu berkaitan gitu ya, dalam pemanfaatan ekonomi agrikultur dan ekonomi kelautan ya, baik itu yang maritim maupun yang kelautan. Kalau dia agrikultur biasanya dia yang darat gitu ya, yang tinggalnya di wilayah pegunungan ya, kayak di pedalaman Kalimantan mungkin ya, pedalaman Sumatera atau pedalaman Papua. Nah, itu lebih bersifat agrikultur ya. Kalau dia tinggalnya di pesisir kayak di pulau terluar gitu kan, di Pulau Miangas, di Pulau Rote, di Sabang gitu kan, di Kepulauan Seribu, di Natuna. Nah, itu kan dalam hal-hal kelautan yang bisa diberikan ya, jadi industri-industri kecil, misalnya pengolahan ikan menjadi kaleng ya, dikalengkan atau diawetkan, pengolahan udang, kerang dan sejenisnya gitu kan. Kalau yang di darat tadi agrikultur tadi ya, sayur-sayur, buah-buahan ya, hasil-hasil hutan yang bisa itu dikemas sedemikian rupa dan dijual ya, dan itu bisa mendapatkan pendapatan masukan ke mereka ya. Jadi pemerintah itu juga membuat anggaran ya, dari program pengembangan industri kecil ini tadi nak ya, dari redistribusi pendapatan. Oke, itu anak-anak sekalian. Nah, oke, sampai di sini dulu terkait dengan pembelajaran redistribusi pendapatan ya. Nah, jangan lupa like dan komen ya di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.